Kita beralih ke informasi lain. 1 bulan lebih sejak penemuan jasad ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kepolisian belum mengungkap pelaku pembunuhan. Dari tempat kejadian perkara ditemukan sejumlah petunjuk. Lantas apa yang melandasi perbuatan pelaku hingga tega membunuh korban secara keji? Dan berikut penelusuran tim delik RCTI dalam melacak jejak sang eksekutor. Sejumlah temuan di lokasi menyiratkan korban mengenal pelakunya. Untuk itu polisi juga telah memanggil sejumlah keluarga korban termasuk ayah kandung dan kakak kandung korban. Benarkah pelaku masih orang terdekat korban? Berikut penelusuran Naomi Tobing dan Suryali Santoso untuk Anda. Sejumlah hasil temuan dari lokasi kejadian semakin mengerucut pada dugaan pelaku yang masih kerabat dekat korban. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap orang-orang dekat korban. Untuk mendalami hubungan korban dengan orang-orang dekatnya, tim delik melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara di Subang, Jawa Barat. Kami menemui Suparman alias Ujang, salah seorang saksi yang merupakan petugas kebersihan di lingkungan rumah korban. Kepada kami, Ujang mengaku didatangi Yosef, mantan suami korban yang meminta dirinya ikut menemani ke TKP di mana jenazah istri pertama dan anaknya ditemukan. Saya lagi ngasah parang gitu ya. Tiba-tiba datang Pak Yosef dari belakang. Pak Ujang, tolong lihat rumah saya berantakan. Pak Yosef lari, saya ngikutin. Nah, saya lari ke belakang, ke pinggir mobil. Ada basah. Lalu di belakang mobil, pas turunannya ada darah dikit. Pas ke pintu belakang terbuka. Di depan pintu belakang banyak darah berceceran. Kami pun hendak mewawancarai Yosef, suami korban yang pertama kali menemukan jenazah anak dan istri pertamanya. Namun yang bersangkutan menyerahkan kepada kuasa hukumnya, Rohman Hidayat. Kepada tim delik, Rohman menjelaskan saat malam sebelum kejadian, kliennya sempat mampir ke kediaman korban. Pada pukul kurang lebih jam 21 lah kurang lebih, Pak Yosef itu meminta uang kepada anaknya Amel untuk beli bensin karena posisi Ibu Tuti almarhum itu sedang sholat. Akhirnya Pak Yosef itu minta ke Amel. Nah dari situ Pak Yosef itu berangkat dari rumah Ciseti, dari rumah istri tuanya ke rumah istri mudanya di daerah Cijengkol. Mereka tidur, menurut keterangan dari BAP kemarin. Jadi jam 5 mereka bangun, jam 6.58 Pak Yosef menelpon Kedi Dadang. Dia menghubungi, dia telepon, dia nanya kepada Pak Dadang, saya mau ke Lapanggol Poltak, stik mana saja yang harus saya bawa. Dari situ jalan, tiba ke rumah ke Ciseti itu kurang lebih 7.15. Dia begitu masuk ke parkiran, dia kaget posisi mobil sudah berbalik arah. Dia parkir di hampir di sebelah kanan. Rohman juga membantah adanya konflik antara istri kedua kliennya dengan istri pertamanya dan juga pihak keluarga besarnya. Pernikahan Pak Yosef yang kedua kali itu sudah berlangsung kurang lebih 12 tahun. Artinya hampir kedua belah pihak itu sudah menerima keadaan Pak Yosef. Namun keterangan berbeda kami peroleh dari kakak kandung korban, Lilis Sulastri. Menurutnya sosok istri kedua suami adiknya sering mengirim pesan-pesan yang berisi kata-kata kasar kepada korban. Kurang harmonis lah kalau diceritakan, memang kurang harmonis sama itu. Iya, ya soalnya kan itu kan suka gitulah, suka yang kalau dulu ya suka neror gitu. Cuma sama saya itu udah ganti nomor aja HP-nya. Selain Yosef, kami juga menemui kakak kandung korban Amelia sekaligus juga anak dari almarhum Tuti, Yoris Amarullah. Kepada kami, Yoris mengaku terakhir bertemu dengan kedua korban tepat 1 hari sebelum pembunuhan terjadi. Yoris sendiri sudah 7 kali memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Hari sebelumnya, tanggal 17, ngelibat bareng sama istri sama anak.
sama Amel, sama Mama, sama Danu mungkin ya. Terkait sosok Mimin Mintarsih, istri kedua sang ayah Yosef, Yoris mengaku tidak terlalu mengenal secara pribadi. Hanya saja menurutnya Mimin ikut memprakarsai pendirian Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh keluarganya. Jadi Bu Mimin itu emang dulu kan dia kata si Papa itu pendiri katanya tuh. Uang dari dia atau gimana gitu kan, ya kalau kita mah nggak tahu lah kalau masalah itu kan gitu. Namun kalau Bu Mimin itu dari 2010 pendirian SMK, dia udah masuk di bendahara sekolah lah, bendahara sekolah, jadi setiap ini sama dia uang itu. Terus udah beberapa waktu, mungkin karena kinerjanya mungkin ya, nggak tahu lah 2012, 2013 itu Bu Mimin out. Terkait pengelolaan yayasan, sebelumnya posisi bendahara sempat dijabat oleh Mimin. Namun karena kinerja yang dianggap memburuk, Mimin pun dikeluarkan dari struktur bendahara yayasan dan digantikan korban Amelia. Gaji guru itu kadang-kadang per 6 bulan, 4 bulan dibayarnya itu. Terus per 3 bulan lah gitu ya. Kalau sama Amel itu jadi 1 bulan 1 bulan. Dia bisa merapihkan administrasi. Tim Delik menemui seorang staf tata usaha di SMK Yayasan Bina Prestasi Nasional, Wildan Taufikur Rahman, untuk menanyakan terkait kinerja Mimin di yayasan. Menurutnya sejak keuangan yayasan dikelola Mimin, dirinya pernah beberapa kali mengalami penundaan gaji. Ya pernah 7 bulan nggak dibayar. Tanya gimana ya, belum ada uang gitu kan, belum ada uang masuk dari siswa gitu kan. Kami pun berusaha memperoleh konfirmasi dari Mimin tentang pengelolaan yayasan dan seputar dirinya yang juga diperiksa sebagai saksi. Enggak Bu, kita wawancara dikit aja sama Ibu, kita kasih ruang sama Ibu untuk tanggapan kemarin Bu, boleh nggak Bu? Enggak, saya kan udah ada itu ya. Ya dikit aja Bu sama Ibu, tanggapannya benar nggak sih Bu? Ibu ngerasa tentang yayasan atau apa, benar nggak sih Bu? Mohon maaf, ke itu aja, ke Pak Robert atau ke Pak Rohman aja. Dikit aja Bu, dikit aja 5 menit Bu. Kerabat lain yang juga ikut diperiksa polisi adalah keponakan korban, yakni Muhammad Ramdanu alias Danu. Kepada kami, Danu mengaku juga dipanggil oleh Yosef saat jenazah ditemukan. Di rumah di Jancagak ini, di depan polsek. Nah kan nggak juga nggak kemana-mana sih, nggak main kemana-mana lagi, pas malam juga nggak kemana-mana gitu, ada di rumah. Kami juga menemui Dede, pemilik tempat cuci mobil yang sempat melihat isi rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian pada malam terjadinya insiden. Dalam rekaman CCTV, menurutnya tampak seorang wanita keluar dari sebuah mobil dan membuang sesuatu ke dalam tong sampah miliknya. Memang saya lihat itu ada mobil parkir di depan, terus ada orang turun kayak yang naik ke sini gitu, kelihatannya dari situ udah nggak kelihatan. Jadi nggak tahu silver, nggak tahu putih itu. Saya kurang jelas kan, jauh CCTV-nya itu. Yang itu kan kurang tahu saya buang apa-apanya gitu kan. Udah masih pagi itu, kurang lebih sekitar jam 7 lah. Gimana nih? Cewek kalau saya ngelihat mah yang turun itu kayak pakai gamis gitu. Kalau nggak salah gitu, kayak pakai gamis. Hingga kini dugaan siapa pelaku pembunuhan sudah mengarah pada sosok tertentu. Namun polisi masih terus mengumpulkan keterangan guna memperkuat bukti.